Halo semua, apa kabar? Mudahan kalian semua baik-baik saja ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dan nyalain juga loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten horor yang menarik agar bisa menemani malam-malam Anda. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang saya dapati dari seorang pemuda yang ingin berbagi pengalaman seramnya ketika ia masih bekerja di perusahaan. Tanpa basa-basi, ini ceritanya. Kejadian itu terjadi sudah lama sekali ketika aku masih bekerja di salah satu perusahaan yang namanya tidak ingin aku sebutkan. Ketika itu aku adalah karyawan yang dianggap paling rajin karena hampir tiap malam aku lembur bekerja. Bukan karena rajin aja sih, karena upahnya pun dikasih lebih. Lagi pula di malam hari aku pun gak ada kegiatan. Daripada keluyuran gak jelas, mending aku lembur, dapat juga uang sampingan. Maklum, aku anak perantau yang tinggal di kos-kosan. Jarak kantorku dengan kos-kosanku lumayan jauh, memakan waktu 30 menit kalau memakai sepeda motor dengan lumayan kencang. Hari demi hari pun aku lalui seperti biasa, nggak ada yang janggal ataupun aneh. Tapi tiba satu hari itu, pekerjaanku pun makin menumpuk hingga waktu itu aku terpaksa pulang tengah malam. Dan malam itu pun aku langsung memasuki laptopku dalam tas dan langsung beranjak pulang. Malam itu pun terasa sepi. Motor, mobil pun jarang ada yang lewat. Ya, karena udah tengah malam juga mungkin, makanya gak ada yang lewat, pikirku. Di pertengahan jalan pun hujan mulai turun dan aku terpaksa harus berhenti di bangunan yang kosong karena aku membawa laptop. Cuma bangunan kosong itu yang ada pas waktu hujan. Mau tidak mau, aku harus berhenti di situ. Sebenarnya sih aku takut berhenti di situ, tapi mau bagaimana lagi? Daripada laptopku rusak, mending aku berhenti di sini, ujarku dalam hati. Hujan pun semakin deras. Di sini pun suasananya seram. Jas hujan gak ada, lengkap sudah penderitaanku, ujarku dalam hati. Tak jelang lama, aku mendengar suara langkah kaki. Suara itu
cukup kuat, kayak orang sedang berlari. Jantungku pun terasa mau copot ketika mendengar suara langkah kaki itu. Tapi aku memberanikan diri untuk memeriksa sekeliling bangunan itu. Tapi anehnya nggak ada siapa-siapa di bangunan itu. Dan aku pun melihat di belakang bangunan itu ada rumah papan ukurannya sedang. Untung ada rumah warga di sini, ujarku dalam hati. Tiba-tiba ada yang memegang bahuku. Ngapain di sini, Mas? Berteduh hujan, Bu. Saya baru pulang dari kantor. Rupanya ibu-ibu yang lagi memakai payung. Kirainku itu hantu. Hampir saja aku pingsan. Ibu-ibu itu pun mengajak aku berteduh di rumahnya. Itu rumah saya, Mas, kata ibu itu. Oh, ternyata itu rumah ibu, ujarku. Aku pun tidak menolak ajakan ibu itu. Daripada di bangunan itu, mending aku berteduh di rumah warga, ujarku dalam hati. Ibu itu pun menyuguhkanku teh panas. Aku pun langsung meminumnya karena badanku dingin pada saat itu. Ibu tinggal sama siapa, Bu, di sini? Tanyaku. Berdua sama anak saya, Mas. Anak saya ada di kamar, kata ibu itu. Aneh sekali, muka ibu itu terlihat pucat sekali. Tapi aku gak mau berburuk sangka sama orang yang sudah baik kepadaku. Ibu itu pun juga bilang padaku, jangan berhenti di situ, Mas, kalau sudah malam. Aku pun bertanya, emangnya kenapa, Bu? Ibu itu pun menggelengkan kepalanya. Aku pun makin penasaran. Aku cuma menjawab, iyalah, Bu, makasih nasihatnya. Tak terasa sudah hampir subuh. Hujan pun mulai mereda. Aku pun pamit pulang kepada ibu itu sambil mengucapkan terima kasih, dan ibu itu pun hanya tersenyum. Tapi dalam pikirku kok kayak ada yang aneh. Aku pun langsung menghidupkan motorku dan langsung pulang. Sesampainya aku di rumah, aku pun langsung berbaring dan berpikir perkataan ibu tadi. Karena kelelahan, aku pun terlelap tidur. Keesokan paginya, sebelum ke kantor, aku berencana singgah sebentar ke rumah ibu itu dengan membelikannya sarapan pagi buat ibu itu dan anaknya. Sesampai di bangunan itu, alangkah terkejutnya aku. Di belakang bangunan itu tidak ada rumah satupun, hanya ada hutan dan semak-semak.
Aku pun langsung beranjak pergi dan bertanya kepada warga-warga daerah situ. Kata warga di situ memang sering melihat penampakan perempuan di bangunan itu. Mendengar cerita warga di situ, badanku pun terasa lemas. Berarti yang menyuguhkanku teh tadi malam rupanya penunggu di situ. Aku pun sempat shock pagi itu. Semenjak kejadian itu, aku jarang lembur, apalagi sampai pulang malam. Selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten horor yang ada di channel ini. Terima kasih.